Selanjutnya, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah ya Muhammad alaihim atas mereka itu orang-orang Yahudi naba'a akan berita-berita, informasi-informasi alladzi yang telah kami berikan akannya berita-berita, ayatina akan ayat-ayat kami. Baca Muhammad, ceritakan buat mereka itu, pegah kepada urung-urung Yahudi Madinah tentang berita-berita, informasi-informasi yang telah kami berikan kepada mereka itu, yaitu ayat-ayat kami. Fansalakha minha, mereka melepaskan daripada ayatnya, tidak mau menerima. Kharaja bi kufrihi, keluar ia bi kufrihi dengan kafirnya. Bahkan mereka itu mengkafirkan diri. Haico ayat-ayat Allah, ibah ayat-ayat Allah. Kama takhrujul hayatu min jildiha, seperti barang yang telah keluar oleh ular daripada kulitnya. Lagi ulir sut sarung. Haitu itinggai karungnya. Begitu juga perumpamaan oleh Allah kepada urung-urung zaman dahulu, khususnya yaitu kepada orang-orang Yahudi, ketika mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Persih diperumpamakan mereka itu lagi ular, itu daripada sarung. Ular adalah binatang yang menjijikkan. Gepegap perumpamaan oleh Allah yang menangkeh urung-urung Yahudi awal ketika Allah memberikan ayat, mendatangkan ayat, di situ banyak pengajaran-pengajaran, ilmu-ilmu, mereka keluar bahkan mengkafirkan seperti ular keluar daripada kulitnya atau disut sarung. Wahwa Bal'am bin Ba'ura, dan bermula dianya, sebenarnya siapa dia? Siapa orang Yahudi itu? Di antaranya yaitu diceritakan di dalam ayat ini, wahwa Bal'am bin Ba'ura, yaitu Bal'am bin Ba'ura. Siapa Bal'am bin Ba'ura? Min ulama'i Bani Israel, daripada ulama Bani Israel. Bal'am bin Ba'ura nyusidru urang yang cukup alim, yang cukup hebat. Min ulama'i Bani Israel, daripada ulama Bani Israel. Bahkan dia orang yang sangat dikagumi. Wa antar rajulun mujibun da'wat, kata orang itu. Dia itu orang yang paling mustajabah doa, urang yang paling mustajabah doa di masa Bani Israel ketika itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Pemanteng yang didoa oleh Bal'am bin Ba'ura, langsung Allah mengijabahkannya. Seandainya Bal'am bin Ba'ura udip sampai sekarang, sungguh pun oleh dia bisa oleh dia untuk doakan, ya Bal'am, tolong doa siga, kamu pulang-pulang, Allah langsung mengijabahkannya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak dikabul ketika Bal'am bin Ba'ura berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yaitu min ulama Ibani Israel, tetapi mereka dan dia menolak tentang ayat-ayat Allah. Bahkan su'ila ayyad'uwa ala Musa, diminta Bal'am Ba'uranya yung doa kepada Nabi Musa, karena di urang yang paling istijabah doa. Maka ketika orang-orang dekat kaumnya daripada Bal'am bin Ba'uranya geyung doa, hai Bal'am bin Ba'ura, tolong doa bahwa nyu Musa kaya bagadayo jihbuiu dan celaka. Wahda wa uhida ila syai'un, dan diberikan hadiah kepadanya Bal'am bin Ba'ura akan sesuatu. Bahkan setelah berdoa ataupun dijanjikan oleh orang-orang sekelilingnya, yaitu penduduk-penduduk daripada kampung Bal'am bin Ba'ura di Kan'an, akan memberikan hadiah kepadanya apabila goknya berdoa kepada Nabi Musa alaihissalam, terbalik kembali gedih ku kampung dan sampai Musa nyutruk kuno Kan'an dan celaka Nabi Musa alaihissalam. Padahal ternyata dia berdoa,
Fanqalaba alaihi, maka dibalik doanya oleh Allah Ta'ala atehnya Bal'am bin Ba'urah. Di doa, tapi doanya hanya diijabahkan kepada Nabi Musa, tapi dibalik arahnya kepada Rawi wan dala'a, dan menjulur lisanhu, lidahnya Bal'am bin Ba'urah ala sadrihi, atas dadanya Bal'am bin Ba'urah. Bahkan lidah Bal'am bin Ba'urah ketika doa kepada Nabi Musa celaka dan terbalik kembali ke di kampungnya, sehingga lidahnya terjulur usut keluar. Fa'ataba'ahu syaitan, maka diikut akannya Bal'am oleh syaitan. Bahwa dengan ke Bal'am bin Ba'urah ka diikut oleh syaitan iblis dum kajit dunun. Fa'adrakahu, maka menyusul ia syaitan akannya Bal'am bin Ba'urah. Cukup jika iblis yang jirga buah Bal'am bin Ba'urah. Fasara qarinahu, maka menjadi ia syaitan itu, yaitu yang menyertainya Bal'am bin Ba'urah. Karena minal ghawin, maka ada ia daripada orang-orang yang sesat. Maka Bal'am bin Ba'urah faraja, keluar ia, maka kafir ia, begitu juga ia daripada orang-orang yang sesat. Jadi yang menarik daripada ayat ini, di dalam surat Al-A'raf ayat 175, yaitu tentang seorang ulama besar di kalangan Bani Israel, namanya yaitu Bal'am bin Ba'urah. Tergoda dengan tipu daya dunia dan diberikan hadiah, padahal dia seorang ulama yang besar, yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas dan selainnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengkisahkan tentang Bal'am bin Ba'urah yang disebutkan di dalam ayat 175 ini, di mana pada ketika itu anna Musa alaihi salam lamma qasada qitalal jabbarin, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam bermaksud berkehendak ingin memerang orang-orang Jabbarin. Orang-orang Jabbarin yaitu orang-orang yang sombong, orang yang cukup sombong, hidup dengan bermegah-megah. Mereka berfoya-foya menjadikan dunia ini surga segala-galanya. Dia perang oleh Nabi Musa, urung-urung yang Jabbarin, yang urung-urung yang sombong. Wa nazala ardal kan'aniyina min ardi Syam, dan gejak Nabi Musa ubumu Kan'an. Bumu Kan'an min ardi Syam, yaitu sebahagian daripada bumi Negro Syam. Jadi Kan'an nyu hidup di daerah Negro Syam. Negro Syam menjadi nyu Suriah. Ya. Ata Bal'am, kemudian datang oleh Bal'am. Ata Bal'am ilaihi, kemudian ia seorang akan didatanglah Bal'am kepadanya. Wa kana indal ismil a'zam, ija Bal'am. Jadi yang menarik di dalam ayat ini tentang kisahnya seorang ulama besar yang bernama Bal'am bin Ba'urah daripada kalangan Bani Israel. Padahal goknya itu seorang ulama yang diijabahkan doa oleh Allah, tetapi akhirnya goknya tertipu dengan tipu daya dunia, diberikan jabatan dan sebagainya, dan kufur dengan ayat-ayat Allah. Begitu juga dia kafir dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ini dikisahkan oleh Ibnu bin Abbas dan lainnya Ibnu Abbas. Anna Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkehendak ingin memerangi orang-orang Jabbarin. Urung-urung Jabbarin yaitu urung-urung yang sombong, urung-urung yang bermegah-megah kehidupannya, tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nazala ardal kan'ainina min ardi Syam, sehingga Nabi Musa berangkat mendatangi akan negeri Kan'an, orang-orang Kan'an. Min ardi Syam, Kan'annya yaitu min ardi Syam, sebahagian daripada bumi Negro Syam. Negro Syam yaitu di daerah yaitu Suriah.
Jadi Kan'annya termasuk daripada bunga surya. Gejak Nabi Musa Kan'an. Maka Ata Bal'amnya didatangi oleh kaumnya. Karena ditepu bahwa Bal'amnya seorang ulama besar, seorang yang diistijabahkan doa oleh Allah, maka ijak kaum. Faqalu, maka berkata mereka itu, inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu jundun kasirun. Ya Bal'am, sesungguhnya Musa adalah sidro urang agam yang kuat, yaitu laki-laki besi. Istilahnya urang agam yang cukup kuat. Mia kamu mungkin hai menghadapi. Wa ma'ahu jundun kasirun, dan juga besertanya Musa yaitu bala tentara yang cukup besar, pasukan yang paling hebat. Nyo kamu hai menghadapi hai Bal'am bin Ba'urah. Sehingga ketika ilake oleh kaumnya Bal'am bin Ba'urah untuk dimudoa, untuk doa kepada Nabi Musa, bahwa Nabi Musa bek jadeh getameng kuno Kan'an, dan bek sampai Nabi Musa menguasai Kan'an, yaitu wayah ketuluna wayah liha li Bani Israel. Sebab hai Bal'am menyemusanyo kaitan unang bro ketanyonyo, yaitu Kan'an. Sedangkan Kan'an pada waktu itu adalah daerah atau negeri yang penuh dengan kemegahan. Surganya dunia pada waktu itu yaitu di Kan'an. Segala bentuk kemegahan, perempuan-perempuan, dan sebagainya keindahan alam yang cukup mahir yaitu di Kan'an. Sehingga dipegah oleh urung-urung yang di Kan'an, ijak Bal'am bin Ba'urah. Ya Bal'am bin Ba'urah menyemusa getamang unang uro Kan'an, maka getanyonyo kamu-kamonyo akan gepo dan akan diduduki oleh Bani Israel nanggo Kan'annya. Wa anta mujibun da'wah, kamu mendepu bahwa droneng hai Bal'am bin Ba'urah adalah sidro urang yang paling mustajabahnya doa. Maka tolong mendoa kepada Musa beserta pasukannya untuk kembali ke kampung halamannya dan bercelaka di tengah perjalanan, atau wate kita menyubuh celaka. Bahwa tianyan ke semiki oleh Bal'am bin Ba'urah. Kan memang Bal'am bin Ba'urahnya adalah sidro ulama besar, sidro urang yang mustajabahnya doa. Peukeun faqala, maka gekeun wailukum, celaka kahnyo. Celaka hana kerepe Musanya Nabiullah, wa ma'ahu malaikatul mu'min, dan beserta Musa adalah orang-orang mukmin dan juga yaitu malaikat. Pakai balinan kum doa bidkah hana akai, bidkah kurang aja yang baguskeun oleh Bal'am bin Ba'urah. Artinya Bal'am bin Ba'urah gitu pedro gemendang bahwa ganya sidro ulama dan sidro urang yang mustajabah doa, sehingga gitulah ketika dilaki berdoa yang buruk kepada Nabi Musa dan berhancur Nabi Musa. Fakaifa ad'u kulli Bal'am bin Ba'urah. Pakai balan kum doa kepada awaknya. Pakai balan kum doa kepada Nabi Musa. Dia itu seorang nabi. Wa ana a'lamu minallah ma la ta'lamu. Lenyo kutepe sesuatu daripada Allah. Mantang yang hanya Allah yang memberitahukan saya. Hana mungkin lengkung doa kepada Nabi Musa. Nyambandikan li Bal'am bin Ba'urah pun. Wa inni in fa'altu zahabtu dunyai wa akhirati. Menyolen pubutnya nyogadah, hilanglah duniaku dan akhiratku. Menyolong kute mi amdoa kepada Musa yang bro, nyo pasti dunia lun dan akhirat lun sirna semuanya. Farajam diwo kecewa musyawarah dom awak Kan'an.
gisalo wate gisalo wa alhau alaihi idesa Bal'am bin Ba'urah dipegahnya menu dipegah didesak oleh tokoh-tokoh kaum Kan'an bagian didesak Bal'am bin Ba'urah begetim doa sehingga ketika itulah Bal'am bin Ba'urah nyo luluh hati padahal awai goknyan hanggetim tetapi ketika dirayu fa'ahdu ilaihi hadiyatan diberikan hadiah keindahan-keindahan dan sebagainya jabatan-jabatan kepada Bal'am bin Ba'urah faqabbalaha maka diterimalah daripada tawaran awak Kan'an maka Bal'am bin Ba'urah nyoka gedeng kepada awak kaum Jabbarin yaitu urung-urung yang sombong dan urung-urung yang hebat bakwatenya maka Bal'am bin Ba'urah gejaklah usabuh bukit farakaba atana lahu mutawajjihan kepada sehingga Bal'am bin Ba'urah berangkat dengan keledai yaitu satu bukit yuqalu hasban ada yang mengatakan bahwa bukit itu yaitu bukit Hasban rencana Bal'am bin Ba'urah nyu genei wadah bukit Hasban genekalan seberapa pasukannya Nabi Musa berjalanlah Bal'am bin Ba'urah dengan keledai tetapi falamma sara ala atani ghairi ba'idin rabagat nektawa wate kadrapto bukit Hasbannya sehingga geledenyo tergelincir rebah fanazala alaiha maka gedeng Bal'am bin Ba'urah ateh gelede wa darabaha gepoh gelede kajak laju nyandung kejamnya Bal'am bin Ba'urah ketika dilanda nafsunya olehnya faqamat faqarabaha maka gepedang long gelede di Bal'am bin Ba'urah dan geik long olehnya berangkat long di tengah perjalanan kalong rababat gelincir long rebah long gelede dipohlong oleh Bal'am bin Ba'urah nyamban kejamnya Bal'am bin Ba'urah karena nafsu kemudian wahagaza merana lagi nyambu gepudah long gede ilong ijah lim baduk mede kemudian rebah long lagi nyan sabi sehingga fa'azanallahu ta'ala maka gebri gekendak Allah ta'ala diizin Allah ta'ala ada kelidenya untuk yang menutu maka binatang yang jet menutu termasuk yaitu binatang keledai yang pernah dikandram oleh Bal'am bin Ba'urah maka pedikan likaldenya wahai hata ya Bal'am celakakah hai Bal'am palihakah aina tazhab hodana ja amma taral malaika amami turadduni an wajhi puhanan kalam le drona seorang ulama yang besar orang yang mengerti tentang ayat-ayat Allah hanan kalam nyuikeun malaikat menghalangi lo malaikat mengusir lo pugahanan kalam dikelonnya nyu ke sebab lun halun tenjak le karena malaikat nyu halang-halangi lun sehingga lun nyu rubah hanan kalam le drona pada drona seorang ulama yang besar seorang ulama yang mustajabahnya doa big celaka hai Bal'am bin Ba'urah ikut lom legede wa haka tazhabu ila nabiyillahi wal mu'min fatad'u alaihi
bidrona celaka yang niat mendoa kepada Nabi Allah dan yang mendoa kepada orang-orang mukmin atau pengikut-pengikutnya Nabi Musa untuk celaka. Drone yang duluannya celaka. Falam yanzajir, maka tidak sadar ia Bal'am bin Ba'urah. Ana diopen. Pemandang yang dipegah oleh keledai hanai permana tidak sadar. Fakhala Allahu sabila, maka kakeh keledainya bebas oleh Allah, gebelir oleh Allah. Fantalakat, maka berangkat ia. Artinya kagak izinkan oleh Allah, kagak lepaskan. Hana bojak lagi, maka jalan sampai ke bukit Hasban. Pada kalian oleh Bal'am bin Ba'urah idam aduh bukit Hasbannya ikalan Nabi Musa dan pasukan-pasukan Nabi Musa luar biasa. Faja'ala yad'u alaihim, maka disinan ke Bal'am bin Ba'urah dim doa kepada Nabi Musa agar Nabi Musa nyobu celaka, agar Nabi Musa bupemho dan juga pengikut-pengikutnya, dan Nabi Musa nyobu berdoa kedik. Tapi apa yang terjadi? Falam yad'u bisyarrin illa sarafallah isanahu ila qaum. Ternyata waktu dim doa oleh Bal'am bin Ba'urah keburukan kepada Nabi Allah Musa dan pengikutnya, ternyata keburukan itu dewo kepada kaumnya dan juga kepadanya. Jadi berbalik. Yang tujuan untuk menghancur Nabi Musa alaihissalam dengan sebab doanya, karena dia orang laki-laki yang paling mustajabahnya doa, sehingga dia doa kepada Nabi Musa celaka, ternyata celakalah kaumnya. Terbalik sarafallah, kepaling Allah Ta'ala, sehingga bihuwa doanya kepada kaum dan kepadanya. Anehnya juga Bal'am bin Ba'urah nyotusut lidah watedim doa kepada Nabi Musa. Dan juga kaum Bal'am bin Ba'urah di Kan'an, orang-orang Jabarin bawatenya pun kan terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sehingga ijak Bal'am bin Ba'urah faqala haza ma la amlakahu. Hai Bal'am bin Ba'urah, kepenem doa adanya. Num doa bro kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berhancur, ternyata yang kehancurannya urun dia kami mati itu. Urun dia kapengko. Nah yang kenongnya kenang penyakit je. Apa jawabannya Bal'am bin Ba'urah? Faqala haza ma malakau. Oh nyolah nama po karena yang memiliki. Nyan mandum yaitu yang datang daripada Allah. Ikli Bal'am bin Ba'urah. Hanya Allah yang mampu mengatasinya. Dan hanya dalam doa lagi. Dalam doa keburuk Nabi Musa, kehancurnya Nabi Musa. Tetapi walaupun demikiannya hana masalah ikli Bal'am bin Ba'urah. Maka Bal'am bin Ba'urah dicok kesimpulan bahwa itu pun wajih doa jih hana diterima meli. Fandala'a lisanuhu fawaqa'a ala sadrihi, bahkan lidah sampai terjulur ke dadanya. Katesut lidah akibat doa kepada Nabi Allah Musa. Maka ikun kaum faqala lahum, maka ikun li Bal'am bin Ba'urah lahum bagi mereka itu al-an jino le kedanyo kad zahaba, jino le itu hana pusat. Tak utuskan perempuan-perempuan wanita-wanita cantik kedanyo yang nadikan untuk kayu goda askar-askar dan juga Nabi Allah Musa, begitu juga pengikut-pengikutnya dan tokoh-tokoh daripada orang-orang Bani Israel. Maka itu kesimpulan jawabnya. Sahabat wanita-wanita, wa muruhunna an la tamtana'a, maka diba wanitanya dipubut wanita-wanita daripada Kan'annya untuk ia mekat ijuk barang dagangan. Ia mekat kedih bak penginapan awak kaum Nabi Musa dan juga para askarnya kaum Nabi Musa. Dikun oleh Bal'am bin Ba'urah.
Puput adanya. Falamma dakhalan nisa wate perempuan wanita-wanitanya ditamang dalam kem-kem askar. Dalam tempat kawasan-kawasan pasukan Nabiullah Musa. Lalu pergi libal ambing bawah. Apabila katanya dihoi nyo tak permen. Kemudian apabila katanya diintai min rajulin rawadiha, apabila katanya diintai artinya dilulung, nyo kata harus pandai-pandai untuk berlaga. Fa innahu inzani rajulun biwahidatin. Munyo sidro menteng kah dimuzina dengan kahnya yang baik kelibal ambing bakra. Kafaitamuhunna, sudah cukup. Maka dibubutlah oleh wanita-wanita itu tentang program daripada Bal'am bin Ba'ura. Diutuslah wanita dengan barang dagangan. Sehingga didatangi mereka itu di kalangan suku yang paling besar di Kan'an, yaitu suku Sabat, dan kepala suku Sabat wakana Sabat Sam'un bin Ya'qub. Bahwa yang kepala suku Sabat yang diubah oleh Nabiullah Musa di dalam laskar, di dalam pasukannya, yaitu Sam'un bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, yaitu cicitnya atau keturunannya Nabiullah Ibrahim, Sam'un bin Ya'qub daripada Sabat. Maka watikala li Sam'un bin Ya'qub yang luar biasa cantiknya perempuan, kakek Sam'un bin Ya'qub tergoda dengan keelokan dan terpesona, takjub hatta a'jibahu jamalu, sehingga heran, terpesonalah keelokannya perempuan-perempuan itu. Summa akbala biha hatta waqafa ala Musa, sehingga icok rinomnya oleh Sam'un bin Ya'qub karena terpesona kayak pegang-pegang iba ke Nabiullah Musa. Pegun ini adhannuka antakulu haza haramun alaika. Bahwa sungguh aku sangka bahwa sungguh engkau berkata ini haram atas engkau. Nyo lun tangka atau tika lundan yang pekeh haram nyo lun ba dike kata hai Musa, akan tetapi pejawab Nabi Musa qala ajal. Ya tentu nyo wanita urinong yang kana ba ikelun adalah itu haram hukumnya buat kamu dan buat aku. Hiya haramun alaika, jih adalah haram, ada kata la taqribuha, jangan engkau dekati akannya perempuan. Hai Sam'un bin Ya'qub, be kata-kati urinongnya tak boleh batat di be, ini adalah nafsu dan sebagainya, itu adalah barang yang haram. Qala puikeun oleh Sam'un, wallahi la nati'uka, hai Musa, demi Allah lun hana lun ta'an kepada kata. Lepas kemudian summa dakhala biha, iktamanglah oleh Sam'un bin Ya'qub wanita tersebut ke dalam kemahnya. Kemudian maka berbuatlah zina dan sebagainya, dan kebanyakan laskar Nabiullah Musa bahwa dia tergoda dengan perempuan-perempuan cantik daripada Kan'an, sehingga Nabi Musa hanya kekalian-kalian tok hanya mungkin kecegah karena nafsu daripada pasukan-pasukannya luar biasa untuk menggoda wanita, sehingga cukup jahit pasukan daripada pasukan Nabi Musa bahwa dia terjerumus ke dalam perzinahan, sehingga bahwa dia Allah Subhanahu wa taala arsalahu Allahu alaihim ta'una fil waqti. Gepetullah penyakit ta'un kunanggorokan bahwatnya. Fahalaka minhum, maka hancur mereka itu 70.000 fi sa'atin min nahar, di dalam satu saat dalam suruh.
bina awakan dan juga pasukan-pasukan Nabi Musa bawatenya nyo kunang penyakit taen, kunang penyakit wabah bawatenya, bahkan dalam si uro nyo 70 rubedro meninggal urang bawatenya. Hanapeh mau perang Nabi Musa. Ternyata dengan tentranya Allah Ta'ala, yaitu tahun penyakit wabah bahwa yang dikirim oleh Allah Ta'ala akibat urung-urung jabarin sombong Bal'am bin Ba'ura, kemudian pasukannya Nabi Musa sudah berbelok kepada Bal'am bin Ba'ura dan sudah menikmati keindahan-keindahan dunia dengan wanita-wanitanya, maka Allah menurunkan azabnya berupa yaitu wabah atau tahun, sehingga dalam seluruh 70 rubedro urang mati. Nyamban kisahnya Bal'am bin Ba'ura, yang dia itu seorang ulama besar tapi menjadi sesat dan bahkan mengkafirnya. Jadi memang di dalam Al-Quran banyak sekali tentang cerita-ceritanya, sehingga sepertiga daripada ayat Quran yang menceritakan tentang umat-umat yang terdahulu. Jadi tujuan daripada kisahnya untuk memberikan perumpamaan kepada urang-urang yang berpaling daripada iman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal mereka mengetahui mana yang benar atau mana yang hak. Maka sifat seseorang yang meninggalkan kebenaran itu seperti ular keluar daripada kulitnya atau daripada sarungnya. Hal ini sangat cocok dicontohkan dengan kondisi Bal'am bin Ba'ura yang memiliki yaitu seperti sifat ular. Nyumandum adalah sebagai peringatan bagi manusia untuk yang mengikuti hawa nafsu. Maka ayat nyogeh mengkisahkan tentang Bal'am bin Ba'ura yang mati dalam keadaan kufur setelah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yaitu ayat yang selanjutnya walau syi'na, ya insyaallah kita sambung Selasa depan.